Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan saling menyapa meski di tempat dan waktu yang berbeda. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 7 yang telah diterima di UPT SMP Negeri 5 Gresik. Selamat bergabung, selamat belajar, dan semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Effendi. Kalian bisa panggil saya Pak Farid. Saya di UPT SMP Negeri 5 Gresik mengajar pendidikan agama Islam. Kebetulan tahun ini saya mengajar kelas 8 dan 9. Baiklah, pada video kali ini, sebelum kita mulai pembahasan ke intinya, marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrati habibina wa syafi'ina qurrata ayunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah, sebelum kita ke pembahasan, saya minta tolong nanti materinya diikuti sampai akhir. Tolong disimak dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, silakan disimak materi yang saya berikan. Saya beri judul materi ini, Aku Beriman, Aku Bahagia. Sebab kebahagiaan tertinggi dalam hidup ini adalah menjadi manusia yang beriman. Berimankah kita? Sudahkah kita beriman? Telah mengertikah kita tentang iman? Apa itu iman? Iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Dalam istilah, iman berarti meyakini dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan dan perilaku. Contoh, jika seseorang yang mengakui iman kepada Allah, maka di hatinya ia yakin bahwa Allah itu wujud, dan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, dan dalam perbuatannya dan perilakunya ia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah yang dinamakan iman. Tanda-tanda orang yang beriman di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Tanda orang yang beriman, sebagaimana dalam Surat Al-Anfal tersebut, yang pertama adalah berdebar jantungnya, hatinya, tatkala ketika disebut Allah, disebut nama Allah, zat yang dicintainya. Demikianlah orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta. Manakala pujaan hatinya disebut namanya, dia merasa gemetar, berdebar-debar jantungnya. Pun demikian orang yang beriman, yang di dalam hatinya dipenuhi rasa cinta yang begitu besarnya kepada Allah, sehinggalah
Apabila seruannya telah memanggil, ia pun bersegera untuk memenuhi panggilannya. Tanda yang kedua adalah bertambahnya keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Tanda yang ketiga adalah tawakal kepada Allah, berserah diri, memasrahkan segala sesuatu yang telah diusahakan secara maksimal kepada Allah. Tanda yang keempat adalah mendirikan sholat, dan yang terakhir adalah senang dan gemar menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Demikianlah itu tanda-tanda orang yang beriman. Wujud dari keimanan dapat dirincikan sebagai berikut, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Begitulah rincian tentang wujud keimanan. Lantas, bagaimana sih mewujudkan keimanan itu dalam diri kita? Yang notabene-nya adalah seorang pelajar. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dalam diri kita. Penjelasan berikut ini hanya sedikit saja contoh dan garis besarnya. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar sebagai wujud keimanannya. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama seperti sholat, puasa, sedekah, tadarus Al-Quran, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Kemudian, berbakti kepada orang tua dan guru. Hal ini sangatlah penting. Selain karena hal tersebut adalah perintah agama, juga karena berbakti kepada orang tua dan guru juga karena jasa-jasa mereka yang teramat besarnya terhadap kehidupan kita. Yang ketiga, hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud keimanan kita itu adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena sudah semestinya sebagai pelajar bersungguh-sungguh dalam belajar. Tidak peduli dalam kondisi dan situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kita harus tetap senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, meskipun tidak berjumpa dan bertatap muka dengan guru dan kawan. Namun, kita tetap harus bersungguh-sungguh dalam belajar sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah diberikan oleh Allah kesehatan akal, budi, dan fisik. Nah, yang keempat, hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan keimanan dalam diri kita, yakni dengan jujur dan peduli sosial. Dan terakhir adalah menjauhkan dari segala hal yang dilarang agama, negara, dan norma. Jadi yang terakhir adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh agama, negara, dan norma. Hal-hal yang dilarang agama itu seperti hal-hal yang diharamkan oleh agama. Hal yang dilarang oleh negara itu yang melanggar undang-undang, seperti tidak patuh terhadap lalu lintas. Yang dilarang oleh norma itu seperti misalnya tidak sopan santun, dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih telah mengikuti materi sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan
bermanfaat untuk diri kita dan kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.